Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Moskow untuk melakukan rundingan usai serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran. Abbas Araghchi tiba di Moskow untuk mengadakan konsultasi dengan Presiden Rusia dan pejabat senior Rusia lainnya. Araghchi berencana berkonsultasi pada hari ini mengenai perkembangan masalah regional dan internasional menyusul agresi militer yang telah dilakukan oleh Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran. Pertemuan ini telah diumumkan sejak hari Sabtu saat pertemuan di Istanbul. Lalu apakah Rusia akan membantu Iran usai diserang oleh Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Faisal, apa yang menjadi tanggapan Anda tentang serangan militer dari Amerika Serikat ke Iran? Ada narasi lain yang menyebutkan bahwa serangan ini cuma serangan simbolik karena pemerintah Iran, otoritas Iran sudah mengkonfirmasi tidak ada kebocoran radioaktif. Tidak rusaknya reaktor nuklir Fordo karena reaktor itu berada di kedalaman 840 meter. Kemudian juga yang digunakan itu bukan GBU-57 bom bunker kan, yang digunakan adalah peluru kendali Tomahawk. Terus juga ada informasi menyebutkan bahwa Amerika menjatuhkan bom seberat 30 ton. Ini tidak logis untuk menembus reaktor nuklir Fordo yang dalamnya ratusan meter tadi. Dibandingkan ketika Israel mengebom bunker yang dihuni pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang tewas 27 September tahun lalu, itu Israel menjatuhkan bom seberat 80 ton. Jadi bisa dilihat apa yang dilakukan Trump ini sekedar serangan simbolik untuk memaksa Iran berdamai dan juga sekaligus untuk menyelamatkan muka Perdana Menteri Israel Netanyahu yang sudah terdesak dalam perang melawan Iran. Pak Faisal, meskipun ini terkesan sebagai serangan simbolik, tapi serangan militer Amerika telah mengundang atensi dari negara sekutu Iran, Rusia, China. Apakah secara politik Amerika Serikat ini masih memiliki sekutu kuat untuk mendukung langkahnya ini? Saya kira Eropa masih berada di belakang Amerika. Cuma kalau kita lihat ini tekanan domestik di Amerika itu sendiri yang besar. Kita tahu serangan ini bukan berdasarkan persetujuan Kongres. Kemudian juga banyak anggota Kongres termasuk dari kubu partainya Donald Trump sendiri, Republik juga menentang intervensi militer Amerika ke Iran. Selain itu, hasil polling juga sekitar 60% rakyat Amerika menolak Amerika terlibat langsung dalam perang Iran-Israel. Saya kira tekanan domestik akan lebih besar ketimbang bagaimana Amerika untuk mencari dukungan dalam membantu Israel untuk melawan Iran. Ya, Pak Faisal, setelah serangan ini Presiden Donald Trump bilang berbicara mengenai mengajak Iran untuk membahas soal perjanjian perdamaian begitu ya. Tetapi di sisi lain kepastian retaliasi dipertegas Iran, apakah ada potensi untuk Iran teriyakini tidak membalas? 4 jam setelah serangan kemarin, serangan itu berlangsung pukul 3 dini hari waktu setempat atau setengah 7 waktu Jakarta. 4 jam kemudian Iran membalas dengan menembakkan untuk pertama kalinya peluru Khaybar. Itu menghancurkan fasilitas menyasar ibu kota Tel Aviv dengan Haifa, salah satunya menyasar pusat penelitian dan pengembangan senjata kimia dan biologi Israel di lokasinya itu sekitar 20 km dari Tel Aviv. Ada yang menarik dan ini baru terungkap, baru bocor dokumennya ketika serangan Iran beberapa hari lalu ke arah Galilea atas, itu dekat kota Safed di utara Israel, itu 2 tentara Maroko yang sedang ikut latihan bersama dengan pasukan Israel itu tewas, 1 luka. Ya baik, lantas mampukah Amerika Serikat meredam Iran dengan meyakini komitmen untuk perjanjian NPT? Kita akan bahas usai jeda. Pak Faisal, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, tadi kita sudah sama-sama melihat ya Jose, salah satu kekhawatiran yang selalu diutarakan oleh Iran adalah mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan dengan Pak Faisal Assegaf. Pak Faisal, bagaimana Bapak melihat wacana penutupan Selat Hormuz ini? Apakah yang akan terjadi jika benar-benar ditutup dan apakah langkah ini tepat? Bukankah penutupan Selat Hormuz ini akan lebih merugikan Asia daripada Amerika? Ya,
Saya kira itu salah satu respon. Jadi Iran itu memiliki 4 pilihan untuk merespons serangan Amerika kemarin ke 3 fasilitas nuklirnya. Pertama, terus melanjutkan serangan ke Israel, itu sudah Iran lakukan. Kemudian menutup Selat Hormuz. Yang ketiga itu adalah menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Yang keempat adalah Iran keluar dari NPT, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Nah, ini Iran punya 3 pilihan lagi yang belum dilakukan. Kabarnya parlemen sudah setuju untuk udah merekomendasikan, tinggal keputusannya di tangan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan penasihat keamanan nasionalnya Ali Samkhani. Jadi kita akan tunggu apakah Iran akan melakukan ini sendiri, karena pertimbangannya juga ada pertimbangan ekonomi. Pasokan minyak mentah atau sumber energi, pasokan energi dunia akan tersendat kalau misalkan Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, dan ini akan sangat merugikan bagi banyak pihak. Jadi kita akan lihat apakah Iran akan mengambil opsi ini atau mengambil 2 opsi lainnya. Ini yang masih harus kita tunggu. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan, serangan Amerika kemarin adalah seperti mengulang kesalahan yang Amerika lakukan ketika menginvasi Irak pada 2003 untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein. Amerika berbohong bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah massal, tapi ternyata itu adalah tidak pernah terbukti sampai sekarang. Nah, ini apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran dengan menyerang 3 fasilitas nuklir dan propaganda bertahun-tahun bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir itu tidak pernah terbukti. Tim inspeksi IAEA yang berulang kali datang ke Iran belum pernah menemukan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasional Amerika, Tulsi Gabbard, juga bilang tidak ada bukti Iran memiliki bom nuklir. Jadi Amerika mengulang kesalahan pada 2003 dengan kembali berbohong kepada dunia bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Ya Pak Faisal, berbicara mengenai dampak ekonomi daripada Hormuz. Kita melihat bahwa Amerika Serikat juga banyak menjalin kerjasama ekonomi dengan negara Timur Tengah. Menurut Anda, apakah kontraproduktif jadinya ketika Amerika Serikat melakukan serangan kemarin yang notabene menjadi sebuah isu yang ditarik menjadi masalah regional? Ya, jelas saja kontraproduktif karena memang tidak disetujui oleh rakyat Amerika sendiri sebagian besar, kemudian tidak ada persetujuan dari Kongres. Tentu tekanan akan makin besar kepada Trump. Kita tahu kemarin ada demo besar-besaran, bahkan sampai kerusuhan di Los Angeles gara-gara masalah kebijakan imigran. Nah, ini Trump tentu akan mendapat tekanan politik di dalam negeri maupun tekanan dari masyarakat Amerika. Semalam saya lihat juga sudah mulai ada demonstrasi, saya lupa di kota mana, itu meminta Trump untuk turun. Karena perang ini hanya akan menimbulkan beban bagi Amerika sendiri. Kalau warga Amerika yang waras kan akan berpikir ngapain perang buat negara lain, kan itu. Ya, baik. Terima kasih pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami. Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana nasib dari warga negara Indonesia yang berada di Iran saat ini ya Jose. Dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, ada Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Yuda, bagaimana kondisi WNI kita di Iran saat ini? Sejauh ini bagaimana proses evakuasi berlangsung? Ya, pasca serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Natanz, Fordo, dan juga Isfahan, Kementerian Luar Negeri kemarin segera mengadakan pertemuan untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dengan seluruh duta besar RI yang ada di Timur Tengah. Dan kemudian KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan juga memonitor kondisi warga negara Indonesia yang masih tinggal di Iran hingga saat ini. Dari informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat, tidak terdeteksi adanya kontaminasi radiasi nuklir. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi adanya korban WNI yang terdampak dari serangan ini. Sebagai informasi bahwa Fordo itu hanya berjarak sekitar 47 km dari kota Qom, di mana kota Qom ini merupakan konsentrasi terbesar warga negara kita yang mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar. Ya Pak Yuda, sejauh ini bagaimana sih persebaran WNI yang berada di wilayah Iran? Kemudian mayoritas dari mereka ini memutuskan untuk tetap tinggal, bertahan, atau mau mengikuti prosedur evakuasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia? Ya, sebelum Bapak Menteri Luar Negeri memerintahkan peningkatan status siaga 2 dan siaga 1, kita sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI. Ya, pada saat itu jumlahnya 386 tersebar di 11 kota. Paling banyak ada di kota Qom, ya sekitar 256,
dan kemudian di kota Teheran sekitar 90, yang ini mix antara pelajar, mahasiswa, pekerja migran, dan juga staf serta keluarga KBRI. Dari town hall meeting tersebut kami mendapatkan sejumlah permintaan evakuasi karena memang ketika sudah siaga 1, ya tentu pada saat itu kita menilai situasinya sudah membahayakan jiwa dan oleh karena itu kita aktif melakukan proses evakuasi. Namun juga dari town hall meeting tersebut kami mendapatkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia memilih untuk evakuasi, utamanya yang ada di Koh yang Mahasa masih aman. Mas Em. Tapi tentunya kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI TNI. Pak Yuda, sebagai bentuk penegasan saja artinya tidak ada WNI yang terdampak ya dari serangan tersebut? Ya, hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak. Oke, Pak Yuda, lebih lanjut berkaitan dengan para WNI yang memutuskan untuk tidak kembali. Menteri Luar Negeri juga telah menaikkan statusnya dari siaga 2 menjadi siaga 1. Boleh dijelaskan secara teknis, Pak, apa yang membedakan bantuan ataupun sikap dan juga bagaimana KBRI akan merespon ketika siaga 2 sudah dinaikkan menjadi siaga 1? Ya, ketika kita menaikkan status siaga 2 ke siaga 1, maka disitulah kita menilai situasi sudah sangat membahayakan jiwa warga negara Indonesia dan sesuai dengan undang-undang kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi yang berbahaya tersebut ke lokasi yang aman. Nah, untuk itulah kemudian pada tanggal 18 ya pasca penetapan status siaga 1 kita aktif melakukan engagement dengan masyarakat ya dan kemudian kita aktif melakukan evakuasi ya. Dapat kami sampaikan update bahwa pada tanggal 20 kemarin kita melakukan evakuasi untuk 97 ya terdiri dari 93 WNI, kemudian 1 warga negara Iran, spouse dari warga negara Indonesia, dan 3 pendamping dari KBRI Teheran. Saat ini mereka sudah berada dengan aman di kota Baku, Azerbaijan. Dan insya Allah pada hari ini juga kita akan melakukan proses ya, pemulangan mereka ke Jakarta secara bertahap menggunakan penerbangan komersial. Nah, bagi yang memilih untuk tetap tinggal di Iran, kami terus memantau dan menjalin komunikasi mereka untuk memonitor kondisi, namun sekaligus kami juga menghimbau agar mereka bersedia untuk dievakuasi. Jangan sampai menunggu situasi menjadi semakin keotik. Iya, bagi WNI yang memilih untuk tetap bertahan, sebenarnya tolok ukurnya apa sih yang bisa membuat langkah dari pemerintah Indonesia ini ke depannya untuk memaksakan WNI ini harus dievakuasi dan tidak boleh lagi tinggal di Iran? Ya, memang tadi kami sampaikan Mbak Valerie bahwa sesuai dengan Undang-Undang 3799, kewajiban negara untuk melakukan proses evakuasi. Namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary. Jadi kami memang tidak bisa memaksa. Ya. Karena tentunya masing-masing memiliki pertimbangan sendiri. Ya. Yang penting adalah ketika kita sudah mencapai status siaga 1, kami selalu mengupdate kepada para WNI mengenai eskalasi yang mungkin terjadi. Dan kemudian berbagai macam resiko yang mungkin terjadi ketika mereka memilih untuk tetap tinggal di lokasi masing-masing. Ya Pak Yuda, apakah Menteri Luar Negeri ataupun Kementerian memasang target bagi yang ingin pulang ke Indonesia, kapan maksimal tanggalnya? Tidak ada target untuk hal ini. Dapat kami sampaikan bahwa pasca 97 yang sudah kita evakuasi dan menuju ke Baku saat ini, ada 2 warga negara Indonesia juga yang saat ini datang ke safe house yang disediakan oleh KBRI Teheran. Ya. Kita sedang mempersiapkan evakuasi gelombang kedua, namun tentunya kami sangat mengharapkan WNI yang lain juga dapat bergabung. Seperti itu. Ya, terakhir Pak Yuda, bantuan apa saja yang bisa diberikan disuplai oleh pemerintah kepada warga yang tetap memilih bertahan di Iran? Tadi kami sampaikan, kami akan selalu menyuplai terkait dengan assessment situasi keamanan yang ada, menjalin komunikasi dan juga memonitor mereka. Dan sedapat mungkin kami juga terus ya, memastikan keamanan mereka. Namun juga yang perlu dipahami adalah ketika situasi sudah semakin tereskalasi dan sangat membahayakan, kemampuan KBRI Teheran menjadi sangat terbatas untuk bisa memberikan perlindungan kepada para WNI. Dan itulah kenapa sekali lagi kami sangat menghimbau agar para WNI bisa mengikuti arahan evakuasi sekarang. Don't wait until last minute.
Baik, kita akan terus menanti update informasi ya Pak Yuda. Tentu kita berdoa supaya para WNI yang berada di sana ataupun yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia bisa kembali dengan selamat.